Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita pada kesempatan yang mulia ini akan membahas satu bab, yakni dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, yakni tentang kitab puasa. Ya. Kita akan awali dari hadis yang pertama tentang perintah atau anjuran berpuasa. Ya. Anjuran puasa secara umum dan keterangan tentang keutamaannya. Mulai dari hadis yang pertama di kitab ini, atau urutan dari kitab Targhib wa Tarhib, hadis nomor 978. Ya, derajatnya sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ini menunjukkan hadis qudsi. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni saimun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk lis-saimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yani ini hadis qudsi, semua amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Ia adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa di hari itu, maka janganlah berucap kotor dan jangan mengumpat. Jika seseorang mencelanya atau memeranginya, maka hendaknya dia berkata, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kasturi. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan atau dua kebahagiaan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan jika dia bertemu dengan Allah, maka dia bergembira dengan pahala puasanya. Ya, hadis ini
diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, mari kita lihat beberapa pelajaran di dalamnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seluruh amal anak cucu Adam adalah untuknya. Ya. Kullu amali bini Adam lahu. Ya, semua amal anak cucu Adam adalah untuknya. Apa yang dimaksud? Ya, bahwa seluruh amal anak Adam itu untuknya, kita lihat di footnote-nya ya. Yakni dia mendapatkan pahala yang terbatas. Ya, yang terbatas pahalanya. Ya, puasa dikecualikan. Ya, illa as-shaum, kecuali puasa. Ya. Makna ini nanti didukung oleh hadis riwayat Imam Muslim yang hadir sesudahnya ya, dengan lafaz setiap amal anak cucu Adam dilipatkan satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kecuali puasa. Ya, maka puasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ya, tidak disebutkan batasan pahalanya. Ya, sementara amal-amal yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sampai 10 kali lipat ya, atau sampai 700 kali lipat. Ya. Puasa dikecualikan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-siyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih. Dari penjelasan ini menunjukkan bagaimana keutamaan ibadah puasa. Bahwa puasa itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkannya ya, tidak ada hitungan batasan pahala. Yang kedua, dari keutamaan puasa adalah as-shaumu junnah. Puasa adalah perisai. Ya. Wasyamu junnatun. Ya. Kalau tadi keutamaan yang pertama bahwa puasa itu ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Berbeda dengan amalan yang lainnya. Kemudian keutamaan yang kedua dari puasa adalah as-syamu junnah. Ya. Puasa adalah perisai. Apa yang dimaksud dengan perisai? Kita lihat di penjelasan di footnote ya. Al-junnah dengan jim dibaca dhamma ya. Maka bermakna pelindung. Bermakna pelindung atau perisai. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah al-mijannu, ya, perisai. Dan jika dinamakan jin karena ia tidak terlihat oleh mata. Puasa itu perisai karena ia adalah menahan dari hawa nafsu, sementara neraka jahanam itu dikelilingi oleh hawa nafsu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya. Huffatil jannatu bil makarih, ya. Wa huffatin nar bisyahawat. Ya, surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak disukai, sementara neraka diliputi oleh hawa nafsu. Ya. Ibnul Athir dalam An-Nihayah berkata, puasa adalah perisai, yakni melindungi pelakunya dari hawa nafsu yang menyakitinya. Ya. Jadi puasa adalah pelindung dari hawa nafsu, ya. Sekaligus pelindung dari siksa neraka jahanam. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan berikutnya ya dari penjelasan hadis ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Ini larangan bagi seorang yang sedang berpuasa ya. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa ya, di hari itu, di hari ketika dia berpuasa, maka jangan berucap kotor. Ya. Ini hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Ya, jangan berucap dengan bahasa yang kotor. Ya,
jorok. Ya. Kemudian jangan pula mengumpat. Jangan mengumpat. Ya. Dua hal yang bisa merusak pahala puasa. Kemudian jika seseorang mencelanya, ya, jika seseorang mencelanya, fa'in sabahu ahadun, ya, au qatalahu, atau memeranginya, ya, atau dia memeranginya, ya, mengajak ribut bahasanya, begitu ya. Maka hendaknya dia berkata, inni shaimun, saya sedang berpuasa, ya, saya sedang berpuasa. Ya. Ini juga termasuk dalam bimbingan, ya, ketika kita berpuasa. Kemudian ada yang mencelaknya, ya, menghinanya, maka tentu kita dilarang melayani dengan hal yang serupa. Sebab itu dapat merusak pahala dari puasa kita. Hendaknya kita menahan diri, ya, Kemudian kita dibimbing, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya, maka jika ada yang seperti itu, ya, ada yang mencela, ada yang menghinanya, maka katakan saya sedang berpuasa, ya, saya sedang berpuasa. Atau ada orang yang memeranginya, ya, mengajak bertengkar atau ngajak ribut, ya. Begitu bahasanya barangkali. Maka hendaknya kita menahan diri, kemudian mengatakan apa yang dibimbing dalam hadis ini. Hendaknya kita mengucapkan saya sedang berpuasa, Kemudian lanjutan hadisnya kita lihat, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, ya, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ya. Ini tentu kebalikan, ya. Sebab bau mulut seorang berpuasa di sisi manusia itu tidak disukai, karena baunya memang seperti bau lemak yang terbakar, ya. Aromanya tidak disukai manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai, menyukai, sebab dia sedang menahan diri dari makan dan minum, kemudian dia menahan diri dari syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencintainya. Kemudian keutamaan puasa di akhir hadis, ya, dari Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi ini, orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan atau dua kebahagiaan, ya. Yang pertama yaitu jika ia berbuka, maka ia berbahagia, ya, ia bergembira, ya. Ada beberapa kegembiraan tentunya. Yang pertama, dia gembira karena setelah seharian dia menahan makan minum, dia lapar dan haus, ya. Kemudian dia berbuka, maka dia bergembira karena dia minum ketika haus, ya, dan dia berbuka. Dan ada kegembiraan yang lain yang lebih utama, yakni ketika orang berpuasa dan dia berbuka, maka ada kesempatan bagi dia untuk menjadi hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka Jahannam. Sebagaimana nanti akan kita bertemu dengan hadis tersebut, ya, di lanjutan kitab puasa ini. Ini dia bergembira, ya, sebab di waktu berbuka, ya, ada kesempatan dia menjadi hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka Jahannam. Ya, ada hamba-hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah bebaskan dari siksa neraka Jahannam, ya, setiap berbuka di setiap hari, ya, di setiap hari. Tentu kita berharap dan kita bergembira ketika berbuka.
Kemudian kegembiraan yang lainnya tentu ya, yakni ketika berbuka maka Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan siapa saja yang berdoa ya, seorang yang berpuasa kemudian dia berdoa ketika berbuka, maka Allah Subhanahu wa taala ya menerima dan mengabulkan doanya. Ya, itu kegembiraan ya bagi orang yang berpuasa. Ya, kegembiraan yang pertama, yakni kegembiraan ketika dia berbuka. Ya. Ada kegembiraan makan dan minum, dan dari sisi lain kegembiraan bahwa dia berharap akan menjadi hamba yang Allah bebaskan dari siksa neraka jahanam dan doa-doanya dikabul ketika dia berbuka. Kemudian kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ya ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melihat pahala puasanya. Sebagaimana di awal hadis ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa puasa itu untuk Allah, as-siyamu li. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Ya, maka ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira karena melihat ya pahala dari puasanya. Ya. Itulah pelajaran yang agung dari hadis yang mulia ini, yakni beberapa keutamaan dari puasa, kemudian ada hal-hal yang harus kita menahan diri ya dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Yang pertama ya bahwa puasa itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, berbeda dengan amalan-amalan yang lain yang ada batasan pahalanya. Ya, sampai dilipat gandakan 10 kali lipat dan bahkan sampai 700 kali lipat. Itu untuk amalan yang lain. Puasa dikecualikan ya, puasa dikecualikan. Ya, maka batasan pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan yang akan membalasnya. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Ya. Kemudian hal yang kedua dari keutamaan puasa adalah bahwa puasa adalah perisai. Ya, as-shaumu junnah. Puasa adalah perisai, adalah tameng. Yakni tameng dari menahan diri dari hawa nafsu, ya. Kemudian yang kedua juga puasa adalah tameng atau perisai dari siksa neraka jahanam. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis yang mulia ini adalah bahwa ketika berpuasa hendaknya kita menjaga hal-hal yang bisa merusak puasa kita, menjaga lisan kita ya supaya tidak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat ya, bahasa-bahasa atau lisan yang kotor, yang jorok ya. Kemudian jangan mengumpat, yakni mencaci maki keadaan ya, mencaci maki keadaan. Itu bisa merusak pahala kita atau merusak dari puasa kita. Kemudian yang berikutnya bahwa ketika ada orang lain yang menghina, mencela kita ya atau mengajak ribut dengan kita, maka hendaknya kita mengatakan saya sedang berpuasa. Yani kita tidak melayani orang-orang yang seperti itu ya. Hendaknya kita ucapkan itu sebagaimana yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini adalah bahwa ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Ada dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka, ya, yakni gembira karena dia berbuka setelah seharian menahan dari makan dan minum. Dan ada kegembiraan yang lebih pokok, lebih utama, yakni ketika berbuka ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Kemudian doa-doa yang berpuasa ketika berbuka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kegembiraan lebih besar daripada kegembiraan makan dan minum. Kemudian kegembiraan yang kedua, dan ini lebih utama, yakni kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat pahala puasanya, maka dia puas. Ya, dia merasa puas karena Allah membalasnya dengan pahala yang tidak terhingga.
Di hadis ini juga ada penetapan bahwa ada hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. yakni pada kalimat ya kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. yakni di kalimat ya wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Wa idza laqiya rabbahu, dan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Jadi ada hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin menguatkan keimanan kita kepada hari kiamat, yakni hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bergembira karena puasa kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.